Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Bulan tampak redup, seolah malu menatap rumah tua itu. Raka tertidur di ruang tamu, sementara Mira duduk di depan jendela, menatap halaman belakang yang gelap dan penuh pohon. Ia tak bisa tidur. Sejak bau amis itu muncul, rumah ini seperti hidup. Bernafas, mengamati, berbisik pelan dalam setiap celah dindingnya. Suara ranting patah terdengar dari luar. Krek! Diikuti tawa kecil. Pelan, panjang, seperti tawa anak-anak yang bermain petak umpet. Tapi terlalu nyaring untuk waktu malam. Mira berdiri. Ia menatap keluar lewat celah gorden. Di bawah pohon besar di belakang rumah, ada sesuatu yang bergoyang pelan. Ia memicingkan mata. Itu anak kecil. Tubuhnya kurus, pucat, kakinya menggantung di udara. Ia bergelantungan di dahan pohon, seperti sedang bermain ayunan, tapi tidak ada tali di sana. Hanya tangannya sendiri yang mencengkeram cabang kayu. Tawa itu terdengar lagi. Kamu lihat aku ya? Mira mundur, menutup mulutnya. Tubuhnya kaku. Anak itu menoleh pelan ke arah jendela. Kedua matanya hitam pekat seperti lubang kosong. Dari telinganya menetes cairan merah gelap yang jatuh ke daun-daun di bawahnya. Main yuk, katanya. Aku sendirian di sini. Mira menelan ludah. Ia mencoba menutup gorden, tapi kain itu tak mau bergerak, seperti ditarik dari luar. Ia berusaha keras, tapi saat akhirnya kain itu tertutup, ada ketukan di jendela. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Mira membeku. Ketukan itu disusul suara tawa pelan lagi, tapi kali ini suaranya tepat di telinganya. Dari arah belakang. Aku di sini. Mira menoleh perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada jejak kaki kecil, basah, dan berlumpur menuju ke arah tangga atas. Dengan nafas tersengal, Mira mengikuti langkah itu. Setiap anak tangga yang diinjaknya berderit pelan. Hanya suara jantungnya yang terdengar lebih keras daripada langkahnya sendiri. Di ujung tangga, pintu kamar terbuka sedikit. Dari dalamnya terdengar tawa pelan itu lagi. Kamu lama banget. Mira mendorong pintu perlahan. Dan di dalamnya, di langit-langit kamar, anak kecil itu bergelantungan terbalik, rambutnya menutupi sebagian wajah. Matanya menatap lurus ke arah Mira. Tapi kali ini, wajahnya bukan lagi wajah anak-anak. Kulitnya robek di pipi, dan di dalamnya terlihat deretan gigi yang bukan giginya sendiri. Tawa itu berubah menjadi jeritan melengking. Mira menjerit balik, mundur, tapi pintu menutup keras di belakangnya. Lampu padam, hanya suara nafas dari dekat lehernya dan bisikan kecil yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Kau juga cium bau amis itu kan? Pagi datang tanpa warna. Cahaya matahari terasa hambar, seperti enggan menyentuh rumah itu. Mira duduk di sudut kamar. Matanya bengkak karena semalam tak tidur. Tubuhnya masih menggigil dan suara tawa anak kecil itu masih terngiang di kepalanya. Raka masuk ke kamar sambil membawa segelas teh hangat. Kamu sakit. Mukamu pucat banget. Mira tak menjawab. Ia hanya menatap suaminya lama. Mas, di rumah ini ada anak kecil. Raka tertawa kecil, mencoba menenangkan. Mungkin kamu mimpi. Tapi Mira menggeleng keras. Tidak, aku lihat dia. Dia bergelantungan di atas pohon. Dia tertawa. Raka terdiam. Wajahnya perlahan berubah. Pohon di belakang rumah. Mira mengangguk pelan. Raka menatap keluar jendela. Pohon itu, pohon yang sama, berdiri di sudut halaman, batangnya besar dan akar-akarnya menjuat dari tanah seperti tangan-tangan yang ingin keluar dari bumi. Ia menatapnya lama, seperti mencoba mengingat sesuatu. Waktu kecil, ayahku pernah bilang jangan main di sekitar pohon itu. Katanya dulu, ada anak yang meninggal di sana. Meninggal?
Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Raka menghela nafas berat. Aku lupa. Aku pikir cuma cerita orang dulu. Sore itu mereka berdua memutuskan membersihkan halaman belakang. Raka membawa cangkul dan pisau kecil untuk memangkas akar-akar yang mulai menjalar ke pondasi rumah. Tapi saat matahari mulai turun, bau itu muncul lagi. Amis. Kali ini jauh lebih kuat. Raka menghentikan cangkulnya dan memandang tanah di dekat pohon. Ada lumpur merah yang mulai muncul dari sela-sela akar. Mas, itu darah. Bisik Mira di belakangnya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun berjatuhan. Pohon itu bergetar hebat seperti diguncangkan dari dalam. Dan dari dahan paling atas, sesuatu bergantung. Anak kecil itu lagi. Tubuhnya terayun pelan, matanya kosong, kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Tapi yang membuat Raka membeku, tubuh itu meneteskan darah segar. Raka mundur, tapi tanah di bawah kakinya retak kecil. Dari dalam celah tanah muncul jari-jari kecil, tangan anak-anak, banyak sekali, menggenggam akar-akar pohon dan bergerak ke permukaan. Mira berteriak dan jatuh tersungkur. Mas, lari, Mas! Tapi Raka tak bisa bergerak. Tatapannya kosong, mulutnya gemetar. Ia memandang ke arah anak itu, yang kini sudah menatap langsung ke arahnya. Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Raka dan tertawa pelan. Kamu lupa ya? Raka menelan ludah. Lupa apa? Suara itu menjawab dengan nada pelan tapi dingin seperti bisikan dari dalam tanah. Aku dulu main sama kamu. Mira teriak sekuat mungkin dan menarik Raka menjauh dari pohon. Mereka berlari masuk ke rumah menutup pintu rapat-rapat, tapi dari luar masih terdengar suara tawa anak-anak. Banyak sekali. Semakin lama semakin dekat. Dan bau amis itu kini bukan hanya di udara. Ia menetes dari langit-langit rumah, jatuh ke lantai, membentuk jejak merah ke arah pintu dapur.